Dulu aku pernah dapat award most likely to be billionaire before 30. Itu pas umur kamu di 17, 18 kayaknya, 17, 18. wow. Aku pernah dapat sash itu. Nah buat kebanyakan orang bilang bagus dong. Orang-orang percaya kamu akan jadi billionaire sebelum umur 30. Ya oke, bagus. Tapi aku maju ke depan menerima sash itu dengan rasa kepahitan dalam diri aku. Karena aku tahu sebenarnya aku tuh menang karena banyak orang itu vote aku as a joke. Karena dulu pas sekolah, aku masuk sekolah internasional. Tapi secara ekonomi, aku bukan di keluarga internasional. Bukan di keluarga sekolah internasional, paham gak sih? My family, paham. keluarga aku bener-bener effort banget buat masukin aku di sekolah internasional. Padahal ekonomi bukan di Level itu. Yap. Dan jadi ketika aku sekolah, dulu tuh aku suka jualan apapun. I sell so many things, apa aja aku jualin gitu loh. Jualan kalung lah, jualan buku, jualan brownies, apa aja aku jualin. Jadilah datang si label si paling jualan. Wow. Wow. Jualan ini. Wow. Dan banyak orang kan suka jadi malu gitu loh. Mereka jualan karena kesana kayak butuh. Yes. Ih lu jualan sih, lu butuh ya gitu loh. Dan akhirnya it's a joke. Karena dulu di si paling ambisius mau jadi billionaire before 30 jualan mulu. Dan by that time aku belum sukses kak. Yalah aku cuma jualan buku-buku doang, aku cuma jualan brownies. Tapi muncul sebuah pemikiran dalam diri aku punya dua choice. Satu, aku akan melihat sash ini suatu hari dengan penuh kepahitan bahwa ada orang-orang yang gak percaya itu sama aku. Victim mentality. Atau dua, a challenge. Wow, gue suka itu ya. And in my life, I have always picked the second one. Ketika aku menerima orang-orang yang suka merendahkan, kayak tiap kali orang-orang rendahin aku, justru aku makin semangat. Kayak yay, another drive for me, a new challenge. And before I even knew it, aku dapat sash itu umur 18, aku membuktikan sash itu di umur 19 tahun. I got my first billion when I was 19. Serius. Wow. Dan itu bukan aku bicara untuk brag ya. Yes, I understand. Tapi aku menunjukkan the power of turning opinions. Kekuatan dalam merubah pendapat seseorang menjadi kekuatan. Mungkin ada sebagian yang menonton video ini berpikir bahwa dia mah enak pewaris, aku perintis gitu. Tapi ada satu conversation yang aku suka sekali dengan Pak Rian Talulah, founder dari Bardi. Dia bilang bahwa terlepas mau kamu perintis, mau kamu pewaris, coba fokus kepada apapun yang kita punya hari ini, yaitu apa yang kita warisi dari apa yang kita rintis 5 atau 10 tahun lalu. Wow, itu bagus banget. Setiap dari kita sebagai manusia adalah ahli waris dari apapun yang kita rintis di masa lalu. Kayaknya itu yang kena kan. Aku ditanya waktu itu, gimana kalau orang mau ikutin rekam jejak Parian tuh gimana gitu. Dan aku jawab apa adanya, gak bakal bisa. Aku disuruh ngulang menjadi diri sendiri aja saat ini tuh gak bisa gitu. Contoh Bardi Smart Home, kebetulan timingnya right place, right time. Aku emang bisa ngulang COVID lagi kan gak bisa ya. Oh iya. Bardi itu kalau nggak ada COVID ya nggak ada hari ini. Saatnya pria-pria pencari nafkah, ibu-ibu yang pencari nafkah lagi pada di rumah, pada nggak tahu mau ngapain, nggak bisa nonton, nggak bisa dengerin radio, nggak bisa ngeliat billboard, semuanya digital marketing. Lalu mereka lagi di rumah mau benerin rumah. Ya itu Bardi booming-boomingnya kan waktu COVID. Emang aku bisa bikin COVID lagi? Nggak bisa. Setiap orang adalah ahli waris dari apa yang mereka rintis di masa lalu. Betul. Wow. Even hari ini, apa yang kita rintis, let's say Suara Berkelas juga ahli waris dari apa yang kita mulai 2-3 tahun lalu. Betul sekali. Selama ini berarti aku salah melihat sisi pewaris dan perintis. Aku ingat banget waktu kamu pertama ke Jakarta, aku tanya, mimpi kamu apa? Kamu bilang, aku mau punya podcast yang bebas mengundang siapapun dan dia akan datang. Hari ini walaupun belum nyampe banget, tapi kan udah lumayan menuju ke sana ya. Dan yang hari ini adalah kamu sebagai ahli waris dari yang kamu udah rintis selama sekian tahun di Jakarta membangun podcast ini kan. Aku cuma melihat POV warisan itu dari orang sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita gitu.